Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat meluangkan waktu kita, yaitu mempelajari, mengkaji, memahami dasar dari ilmu sharaf. Di pertemuan yang lalu di muqaddimah kita telah menyebutkan begitu besarnya penting ilmu sharaf, kedudukannya tentunya dengan ilmu nahwu juga di saat seseorang ingin mendalami, mempelajari bahasa Arab. Barakallahu fikum. Jadi kalau ilmu nahwu itu diibaratkan tiang dan dinding yang membuat rumah berdiri kokoh, maka ilmu sharaf adalah bahan bangunannya, seperti batu bata, semen, dan pasir. Jika bahan-bahan ini rusak atau kurang tepat, maka bangunan akan rapuh dan tidak bisa berdiri dengan baik. Jadi ibaratnya kalau kita ingin mendalami bahasa Arab, ingin bisa membaca kitab-kitab para ulama atau memahami tafsiran Al-Quran, maka kalau ilmu-ilmu alat ini tidak kita kuasai dengan baik, maka pemahaman kita bergantungan, tidak sempurna. Ya, kalau kita memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu alat ini, insya Allah akan lebih mudah bagi kita memahami bahasa Arab. Seperti pohon, seperti pohon yang besar, kalau akarnya tidak kokoh, tidak kuat, maka pohon tersebut akan goyang ketika ditimpa oleh angin yang kuat. Namun berbeda halnya kalau akar dari sebuah pohon menancap dengan kuat ke bawah, sehingga pohon tersebut tumbuh besar, kemudian bercabang-cabang, mengeluarkan buah yang banyak, walaupun ditimpa oleh angin yang kuat, pohon tersebut akan kokoh. Jadi kalau kita ingin memiliki cita-cita bisa bahasa Arab, bisa memahami struktur sebuah kalimat, bisa membaca tanpa ada harokatnya atau bahasa Arab gundul, maka kuasailah yang pertama ilmu sharaf ini. Baik, hadirin kelas bahasa Arab hadirin peserta kelas bahasa Arab Al-Himni, para ikhwan dan akhwat yang telah bergabung, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kita pada hari ini memasuki pelajaran pertama, yaitu pelajaran sharaf. Ya, sebelum kita mempelajari sesuatu, maka penting untuk kita mengetahui apa sesuatu tersebut, pengertiannya. Yang pertama di sini kita mempelajari pengertian ilmu sharaf, Apa pengertian dari ilmu sharaf itu sendiri? Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Ini yang harus kita pahami. Berarti sekarang ini kita sedang mempelajari bagaimana perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, perubahan dari satu bentuk ke bentuk berikutnya. Ini yang dipelajari di dalam ilmu sharaf, terutama pada kata kerja,
terutama pada kata kerja atau kata benda dan kata-kata lainnya di dalam bahasa Arab. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kata itu berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi makna kata. Jadi setiap perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dalam sebuah struktur ya kata di dalam bahasa Arab itu akan memberikan makna yang berbeda atau memberikan makna sesuai yang kita inginkan, Maka ini yang dipelajari di dalam ilmu sharaf, perubahan-perubahan seperti ini. Ya, sekarang kita membaca contoh ya. Contoh. Barakallahu fiikum. Dari kata dasar kataba ya. Dari kata dasar kataba ya, sebagaimana yang antum saksikan di hadapan antum, kata kataba ya, kataba yang berarti menulis. Kita bisa membentuk atau merubah dari kata kataba menjadi yaktubu, sedang menulis ya. Kalau kataba artinya dia seorang laki-laki telah menulis. Kemudian dari kata kataba kita rubah menjadi yaktubu. Berubah bentuknya ya. Berubah bentuknya. Demikian juga artinya berubah. Yaktubu, dia sedang menulis. Dia sedang menulis atau dia akan menulis. Sehingga memberikan makna yang tepat. Kalau kita melihat ada seorang anak kecil, dia sedang menulis, maka kita ingin mengungkapkan bagaimana ungkapan tersebut tepat. Dari kata kataba dia telah menulis, tapi kita lihat anak tersebut sedang menulis, maka kita rubah dia dari bentuk kataba menjadi yaktubu. Ya, yaktubu al-waladu. Anak kecil itu sedang menulis, sehingga memberikan makna yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Contohnya yaktubu al-waladu ya. Anak kecil itu sedang menulis. Demikian juga dari kata barakallahu fikum, dari kata kataba bisa berubah menjadi kitabun, artinya buku atau kitab. Bisa juga dirubah menjadi maktubun, yang ditulis. Artinya perubahan seperti inilah yang dipelajari di dalam ilmu sharaf. Ini yang dipelajari di dalam ilmu sharaf. Sehingga kalau kita memahami dasar-dasar dari ilmu sharaf, itu akan memudahkan kita sebagai langkah awal untuk melangkah lebih mudah memahami ilmu bahasa Arab. Nah, di sini barakallahu fikum perbedaan ya. Perbedaan ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Perbedaan antara ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Meskipun keduanya merupakan bagian dari ilmu bahasa Arab ya. Ilmu sharaf dan ilmu nahwu keduanya bagian dari ilmu bahasa Arab, saling menguatkan. Jadi diibaratkan tadi kalau ilmu nahwu itu sebagai tiang, dinding yang menguatkan sebuah bangunan, maka ilmu sharaf itu sebagai bahan-bahan bangunannya, sebagai semen, pasir, batu bata yang menguatkan, yang saling menguatkan ya. Akan tetapi ada perbedaannya. Ilmu sharaf dan ilmu nahwu memiliki fokus
yang berbeda-beda. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi fokus antara ilmu nahwu dan ilmu saraf itu memiliki fokus yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama, untuk saling menyempurnakan. Baik. Ilmu saraf ya, ilmu saraf. Ilmu saraf mempelajari bagaimana kata dibentuk dan bagaimana bentuknya berubah. Fokusnya pada perubahan kata. Ini ilmu saraf ya. Jadi ilmu saraf tersebut bagaimana kata tersebut dibentuk dan bagaimana bentuk tersebut berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya, seperti kata-kata ba tadi, dari kata ba menjadi yaktubu, kitabun menjadi katibun, maktubun. Perubahan kata-kata tersebut dibentuk. Maktubun bagaimana bentuknya? Ya, ini dipelajari di ilmu saraf. Berbeda halnya di dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu mempelajari bagaimana kata tersebut disusun menjadi kalimat yang benar. Fokusnya pada struktur kalimat. Ini ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu tersebut kalimat-kalimat yang ada, bagaimana kalimat tersebut disusun menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Jadi fokusnya beda ya. Akan tapi saling menguatkan. Nah, di sini ada barakallahu fikum contoh perbedaan. Setiap pembahasan kita iringi dengan contoh. Tujuannya untuk memantapkan pemahaman kita. Ilmu bahasa Arab itu mudah. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu cuma satu, istiqomah untuk terus belajar. Itu yang harus kita perjuangkan. Selama kita mau belajar, insya Allah pasti Allah berikan kemudahan. Ilmu saraf dari kata nasara. Ya, ini contoh perbedaannya. Ilmu saraf dari kata nasara artinya menolong, bisa dibentuk menjadi yang suruh. Bisa dibentuk menjadi yang suruh. Artinya sedang menolong. Dari kata nasara menjadi yang suruh. Ini perubahan dari kata nasara menjadi yang suruh. Perubahan di dalam ilmu saraf. Jadi mempelajarinya tentang perubahan kata-kata tersebut, bagaimana kata tersebut terbentuk, bagaimana kata tersebut terbentuk. Berbeda halnya ilmu nahwu dalam kalimat, bagaimana yang ada di hadapan antum, nasara Zaidun Amran, nasara Zaidun Amran. Zaid menolong Amr. Ya, Zaid menolong Amr. Ilmu nahwu menjelaskan bahwa Zaid adalah subjek. Zaid adalah subjek dan Amr adalah objek. Nah, ini yang dijelaskan di dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu tersebut yaitu menyusun kalimat-kalimat ini ya, seperti nasara, fi'il ya, kalimat, kemudian Zaid sebuah kalimat, kemudian Amran sebuah kalimat, disusun dengan rapi sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nasara Zaidun Amran. Zaid telah menolong Amr. Ya, mempelajari bagaimana susunan kalimat tersebut sempurna. Demikian juga mempelajari akhir kata Zaidun, kenapa harokatnya seperti ini. Kemudian Amron, kenapa harokatnya seperti ini. Nah, ini akan dijelaskan di pelajaran nahwu. Ya, akan dijelaskan di dalam pelajaran nahwu. Adapun fokus kita pada
pelajaran sharaf. Baik, barakallahu fikum. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ilmu sharaf dari kata daraba, ya, dari kata daraba artinya memukul. Dia telah memukul. Bisa dibentuk menjadi madrubun, yang dipukul. Ya, yang dipukul. Fokusnya tetap beda ya. Kalau ilmu nahwu menganalisis kalimat daraba Zaidun amran. Ya, menganalisis kalimat daraba Zaidun amran. Apa tujuannya? Untuk melihat peran kata Zaid sebagai pelaku dan Amr sebagai yang dipukul, yang dikenai perbuatan. Fokus yang berbeda-beda. Kemudian contoh yang ketiga. Barakallahu fikum. Ilmu sharaf dari kata akala. Ya, dari kata akala artinya makan. Dia telah makan. Bisa dibentuk menjadi makulun. Ya, makulun yang dimakan. Kemudian ilmu nahwu dalam kalimat akala Zaidun at-tuffaha. Akala Zaidun at-tuffaha. Zaid makan apel. Ilmu nahwu menguraikan bahwa Zaid adalah subjek dan apel adalah objek. Jadi memiliki perbedaan ya. Jadi intinya dari pelajaran yang pertama ini, pertemuan kita ini membahas bahwasanya ilmu sharaf adalah mempelajari perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya untuk memberikan makna yang tepat. Berbeda halnya dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu mempelajari dari kata-kata tersebut terbentuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Menjadi kalimat yang sempurna, yang memberikan makna yang sempurna. Ini kedudukannya apa, ini kedudukannya apa, kemudian yang mana pelakunya, yang mana dikenai perbuatannya, dan seterusnya. Dan mempelajari tentang harokat akhir, apakah dia di dhammah atau di marfu' dhammah atau yang lainnya. Artinya memiliki perbedaan-perbedaan. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat kita pelajari di pertemuan pada pelajaran yang pertama ini. Jadi tugasnya antum pahami dengan baik, kemudian dihafalkan pengertiannya, demikian juga contoh-contohnya sering diulangi hingga membuat kita mudah di dalam melangkah ke depan. Jadi dasar-dasar seperti ini harus kita pahami. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya keistiqomahan, semangat, demikian juga pemahaman yang baik tentang pelajaran bahasa Arab. Semoga Allah Tabaraka wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan dan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.